Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua. Semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah. Kamu sering merasa hidup susah, rezeki seret, atau utang gak kunjung lunas? Mungkin tanpa sadar, kamu melakukan kesalahan ini di pagi hari. Menurut ilmu kuno yang masih dipercaya sampai sekarang, ada 9 kebiasaan pagi yang bisa bikin hidup kita makin sulit. Bahkan, beberapa di antaranya sering banget dilakukan tanpa kita sadari. Kalau terus-terusan begini, katanya rezeki bisa menjauh dan hidup penuh kesialan. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Berikut ini, 9 pantangan di pagi hari yang harus kita hindari biar hidup makin berkah dan dompet nggak jebol. Yuk simak sampai habis. 1. Bangun kesiangan. Pernah dengar istilah, rezeki dipatok ayam? Nah, ini bukan sekadar mitos. Dalam ilmu kuno, pagi adalah waktu emas di mana energi positif dan rezeki turun. Kalau kita bangun kesiangan, kita melewatkan banyak kesempatan baik. Orang-orang sukses, dari dulu hingga sekarang, selalu memulai harinya lebih awal. Saat pagi, udara masih segar, energi positif berlimpah, dan pikiran kita masih jernih. Tapi kalau kita bangun kesiangan, tubuh jadi lemas, otak kurang fokus, dan pekerjaan tertunda. Bahkan, banyak ajaran leluhur yang bilang kalau bangun kesiangan bisa bikin hidup seret. Kenapa? Karena pagi itu ibarat pintu gerbang rezeki. Kalau kita malas dan telat bangun, kita terlambat membuka pintu itu, sementara peluang sudah diambil orang lain. Jadi, kalau kamu masih sering bangun siang, coba ubah kebiasaan ini. Tidur lebih awal, pasang alarm, dan niatkan untuk bangun lebih pagi. Dengan begitu, harimu lebih produktif, energi positif mengalir, dan rezeki pun lebih mudah datang. 2. Mengeluh di pagi hari. Bangun tidur langsung ngeluh? Hati-hati, ini bisa bikin rezeki seret. Dalam ilmu kuno, energi pertama yang kita keluarkan di pagi hari menentukan bagaimana hari itu akan berjalan. Kalau baru bangun langsung mengeluh entah karena cuaca, pekerjaan, atau hal kecil lainnya kita justru mengundang energi negatif. Orang-orang zaman dulu percaya bahwa kata-kata adalah doa. Semakin sering kita mengeluh, semakin banyak masalah yang datang. Pikiran kita jadi berat, aura kita tertutup, dan akhirnya semua terasa lebih sulit, termasuk soal rezeki. Bayangkan kalau kita memulai hari dengan senyuman dan rasa syukur. Energinya pasti beda, kan? Pikiran lebih jernih, badan lebih semangat, dan peluang baik lebih mudah datang. Jadi, daripada mengeluh, coba biasakan ucapkan sesuatu yang positif, seperti doa atau afirmasi baik. Dengan begitu, kita menarik keberuntungan, bukan malah menjauhkan. 3. Mager rebahan lagi setelah bangun. Siapa yang sering bangun tidur tapi malah balik rebahan sambil scroll HP? Hati-hati. Menurut ilmu kuno, kebiasaan ini bisa bikin energi tubuh melemah dan rezeki menjauh. Saat kita bangun tidur, tubuh sebenarnya sudah siap untuk beraktivitas. Tapi kalau kita malah malas gerak dan rebahan lagi, tubuh justru kehilangan semangat. Ini bisa bikin kita makin sulit fokus, kurang produktif, dan akhirnya menunda pekerjaan penting. Orang-orang zaman dulu percaya bahwa pagi hari adalah saat terbaik untuk mengumpulkan energi positif. Kalau kita malas bergerak, energi baik itu nggak mengalir dengan lancar. Akibatnya, kita jadi lebih gampang malas seharian, pekerjaan numpuk, dan kesempatan bagus bisa terlewat.
Jadi, biasakan langsung bangun dan bergerak setelah tidur. Bisa dengan stretching ringan, minum air putih, atau beraktivitas kecil seperti merapikan tempat tidur. Dengan begitu, tubuh lebih segar, pikiran lebih fokus, dan rezeki pun lebih mudah datang. 4. Tidak cuci muka atau mandi pagi. Menurut ilmu kuno, air di pagi hari punya energi positif yang bisa membersihkan aura negatif setelah tidur. Kalau kita malas cuci muka atau mandi pagi, katanya rezeki bisa seret dan tubuh terasa berat menjalani hari. Saat tidur, tubuh kita mengeluarkan racun melalui keringat. Kalau nggak segera dibersihkan, energi negatif bisa menumpuk, bikin kita mudah lemas, malas, bahkan sulit berpikir jernih. Itulah kenapa orang-orang zaman dulu selalu menyarankan mandi pagi, terutama sebelum matahari terlalu tinggi. Bukan cuma soal kebersihan, mandi pagi juga dipercaya bisa membuka aura dan melancarkan aliran energi dalam tubuh. Bahkan, dalam banyak kepercayaan, air adalah simbol kesucian dan keberkahan. Jadi, kalau mau hari lebih segar, semangat, dan penuh keberuntungan, jangan skip mandi pagi, ya. 5. Makan sisa semalam. Pernah dengar nasihat orang tua yang bilang jangan makan sisa semalam di pagi hari? Menurut ilmu kuno, makanan yang sudah dingin dan tersimpan semalaman menyerap energi dari malam sebelumnya, yang bisa membawa aura kurang baik di pagi hari. Orang zaman dulu percaya bahwa pagi adalah waktu untuk menyerap energi baru, sementara makanan sisa dianggap sudah kehilangan kesegarannya. Kalau kita sering makan makanan sisa, katanya rezeki bisa ikut dingin alias seret. Selain itu, tubuh juga bisa terasa lebih lemas dan kurang bertenaga, karena makanan yang tidak segar lebih sulit dicerna. Bukan cuma soal kepercayaan, tapi dari sisi kesehatan pun makanan yang dibiarkan semalaman berisiko terkontaminasi bakteri jika tidak disimpan dengan baik. Jadi, kalau mau energi dan rezeki lebih lancar, usahakan makan makanan yang baru dimasak di pagi hari. 6. Duduk di depan pintu. Pernah dilarang duduk di depan pintu oleh orang tua atau kakek nenek? Ternyata, ini bukan sekadar mitos. Dalam ilmu kuno, pintu adalah jalur keluar masuknya energi, termasuk rezeki dan keberuntungan. Kalau kita duduk di sana, katanya bisa menghalangi aliran rezeki dan membuat hidup jadi lebih sulit. Orang zaman dulu percaya bahwa rumah punya energi tersendiri. Pintu utama adalah gerbang utama bagi energi baik. Jika kita sering duduk di ambang pintu, bukan hanya menghalangi energi positif masuk, tapi juga bisa menarik energi negatif. Itulah sebabnya ada kepercayaan bahwa duduk di pintu bisa bikin hidup seret dan susah berkembang. Selain itu, dari segi sopan santun, duduk di depan pintu juga dianggap kurang baik. Bisa mengganggu orang yang lewat dan membuat rumah terasa sumpek. Jadi, kalau masih punya kebiasaan ini, lebih baik cari tempat duduk yang lebih nyaman agar energi baik dan rezeki bisa mengalir lancar. 7. Membiarkan tempat tidur berantakan. Jangan malas merapikan tempat tidur setelah bangun. Menurut ilmu kuno, kebiasaan ini bisa membuat hidup jadi berantakan, rezeki sulit masuk, dan energi negatif menumpuk. Tempat tidur yang berantakan mencerminkan pikiran yang tidak teratur, sehingga hari-hari kita pun bisa terasa kacau. Orang zaman dulu percaya bahwa tempat tidur adalah tempat istirahat yang menyimpan energi dari tidur kita. Kalau setelah bangun kita membiarkannya berantakan, energi buruk dari malam sebelumnya bisa tetap menempel dan memengaruhi aktivitas kita sepanjang hari. Akibatnya, kita jadi kurang semangat, gampang malas, dan sulit fokus. Selain dari sisi kepercayaan, merapikan tempat tidur juga terbukti secara psikologis dapat meningkatkan produktivitas. Dengan memulai hari dengan sesuatu yang rapi dan teratur, otak kita akan lebih siap menghadapi tugas-tugas lain dengan lebih baik. Jadi, biasakan untuk merapikan tempat tidur setelah bangun agar energi positif mengalir dan rezeki makin lancar. 8. Bertengkar atau marah di pagi hari. Pagi adalah waktu di mana energi kita masih segar. Tetapi kalau sudah diisi dengan emosi negatif seperti marah atau bertengkar, hari kita bisa terasa berat dan penuh masalah. Menurut ilmu kuno,
Marah di pagi hari bisa mengusir keberkahan dan membuat rezeki seret. Orang zaman dulu percaya bahwa kata-kata yang diucapkan di pagi hari memiliki kekuatan besar. Kalau pagi-pagi sudah diisi dengan teriakan, amarah, atau perdebatan, maka energi negatif itu bisa menempel sepanjang hari. Akibatnya, bukan hanya suasana hati yang kacau, tapi juga peluang baik jadi menjauh. Selain itu, bertengkar di pagi hari bisa membuat pikiran lebih stres, kurang fokus, dan mudah tersulut emosi sepanjang hari. Ini bisa berpengaruh ke pekerjaan, hubungan dengan orang lain, dan bahkan kesehatan. Jadi, kalau ada masalah, coba tahan emosi dan selesaikan dengan kepala dingin. Mulai pagi dengan doa, senyuman, dan pikiran positif agar hari berjalan lebih lancar dan rezeki datang dengan mudah. 9. Tidak berdoa atau bersyukur. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk mengawali hari dengan doa dan rasa syukur. Menurut ilmu kuno, jika kita bangun tidur tanpa berdoa atau bersyukur, maka hari itu bisa terasa berat, penuh rintangan, dan rezeki pun seret. Orang zaman dulu percaya bahwa doa di pagi hari adalah kunci pembuka rezeki. Dengan berdoa, kita tidak hanya memohon perlindungan dan kelancaran, tetapi juga menarik energi positif yang bisa membantu menjalani hari dengan lebih baik. Sebaliknya, kalau kita langsung sibuk dengan urusan dunia tanpa mengingat Tuhan atau bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan, bisa jadi hari kita terasa lebih sulit. Bersyukur juga penting. Bangun tidur dan mengucapkan rasa syukur, meski hanya dalam hati, bisa membawa ketenangan dan menarik lebih banyak keberkahan dalam hidup. Kebiasaan ini juga membantu kita lebih optimis dan fokus pada hal-hal baik, sehingga peluang dan rezeki lebih mudah datang. Jadi, jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk berdoa dan bersyukur setiap pagi. Dengan begitu, hari akan terasa lebih ringan, penuh keberkahan, dan rezeki pun lebih lancar. Jadi, itulah 9 pantangan di pagi hari yang masih dipercaya sampai sekarang. Ada yang masih sering kamu lakukan? Jangan malu ngaku di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, dan semoga rezeki kita semua lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.